Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau nyeritain alur film pergedebukan Indonesia requestan Balsemers berjudul Pertaruhan nih men. Tahu kan yang main siapa aja? Salah satunya kembaran Cak Seto men, Jepri Nicole. Ngarep. Dan buat Balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Di mana seorang bapak tugasnya mencari uang, tugas saya hanya memberikan masa depan mereka yang terbaik. Diceritakan, ada seorang bapak-bapak bernama Pak Musa yang mempunyai 4 anak laki-laki yang amburadul men. Mereka adalah Ibra, sang kakak tertua, Elzan, Amar, dan yang paling bungsu yaitu Ical. Usut punya usut, Pak Musa ini bekerja sebagai satpam di salah satu bank ternama, di mana beliau sudah mengabdi lebih dari 20 tahun lamanya. Sedangkan Ibra bekerja di tempat biliar sebagai seorang keamanan. Elzan bekerja sebagai pelayan di sebuah tempat karaoke, sementara Amar adalah seorang pengangguran akut dan yang paling bontot yaitu si Ical masih bersekolah SMP. Mereka telah menjalani kehidupan tanpa belayan seorang ibu karena beliau telah meninggal ketika melahirkan si Ical men. Namun, walaupun kehidupan mereka terbilang kurang mampu, hal itu malah membuat mereka berempat saling menjaga satu sama lain. Dan karena si Ical ini masih sekolah, sang ayah pun pengen Ical jadi anak yang baik dan selalu belajar hingga harus sampai di bangku kuliah. Gak kayak abang-abangnya yang putus kuliah karena gak pengen membebani keuangan keluarganya. Ya Pak, bermusik di pasar aja. Malam harinya, Ibra, Elzan, dan Amar pergi ke sebuah klub malam yang biasa mereka datangi men. Usut punya usut, di dalam klub malam itu ada sebuah arena pertarungan yang sering dijadikan tempat untuk bertaruh. Dan kebetulan, malam itu mereka bertaruh pada petarung wanita yang cukup hebat bernama Jamilah, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pacar si Ibra. Tapi di tengah pertarungan itu, diam-diam Ical juga dateng men, karena penasaran sama yang dilakukan abang-abangnya. Ibra yang tahu kalau Ical ada di situ langsung nyamperin dan marahin dia. Tapi Elzan ngebelain Ical dan ngizinin ngeliat pertarungan itu hingga Jamilah pun menang. Setelah pertarungan yang mengesankan itu, mereka ngerayain kemenangan Jamilah dengan direstui oleh anggur merah orang tua. Sedangkan Ical yang ada di situ juga malah diajakin abang-abangnya minum sampai teler men. Wah betul. Aduh, contoh yang buruk nih. Nah, pulangnya mereka berempat mengendap-endap masuk rumah biar Pak Musa nggak kebangun. Tapi siapa sangka kalau bapaknya ini udah nungguin kepulangan mereka men. Tentu aja Pak Musa memarahi mereka bertiga karena nggak bisa ngejaga adiknya dan malah diajakin mabok-mabokan. Pak Musa juga menasihati Ibra karena sebagai kakak tertua dia harusnya menjaga dan mendidik Ical agar jadi anak yang bener, bukannya ngajak mabok-mabokan dan ikut-ikutan nggak bener kayak dia. Udah hebat. Yang paling tua kan jagain adik-adiknya. Bagus. Hah? Iya, mau jaga uang. Hah? Bentar. Di keesokan harinya, Pak Musa yang lagi nganter Ical berangkat ke sekolah ngasih tahu nih men, di mana Ical harus jadi orang yang bener dan nggak ikut-ikutan apa yang dilakukan sama abang-abangnya. Tapi begitu dia bisa salim sama bapaknya, si Ical malah bolos sekolah men. Pas udah nyampe kantor, Pak Musa yang terlihat kesakitan disaranin tuh sama temennya yang bernama Komar agar Pak Musa segera pensiun dari pekerjaannya. Soalnya udah terlalu tua dan sakit-sakitan gitu. Ternyata penyakit yang lagi diderita oleh Pak Musa ini gak beliau ceritain ke anak-anaknya men. Sementara itu, Amar yang seorang pengangguran akut ngegodain gebetan cantiknya yaitu Deasti men. Tentu aja Deasti yang risih sama kelakuan Amar langsung cabut ninggalin dia. Tapi siapa sangka Pak Haji yang merupakan bapaknya Deasti muncul dan nyuruh Amar agar datang ke rumahnya besok. Awas ya, minggir.
Pokoknya kamu besok ke rumah. Saya nggak ridho punya mantu kamu. Ayo, Abah. Di tempat lain, Ibra yang lihat seorang pelanggan ngeganggu rekan kerjanya langsung menghajar pelanggan itu. Alhasil, Ibra justru dimarahi sama bosnya, dimana kejadian kayak gitu emang seharusnya terjadi karena tempat kerja Ibra emang diperuntukkan bagi orang-orang yang suka bermaksiat. Meskipun maksud Ibra untuk nyelamatin rekannya, tapi si bos masih aja menyalahkan perbuatan Ibra. Kamu tuh raja, ngerti? Lu kira ini tempat apa? Hah? Masjid? Lu nggak bisa ikut aturan di sini. Ngerti lu? Ya bos. Sedangkan Elsa yang gak sengaja nabrak pengunjung malah dihina-hina karena gak becus dalam pekerjaannya. Sorenya, Ical yang udah di rumah mendengar batuk bapaknya yang terdengar sangat parah, men. Sebenarnya si Ical ini khawatir sama bapaknya, tapi karena Pak Musa nyuruh dia buat belajar, Ical pun nurut dan mengurungkan niatnya untuk bertanya ke bapaknya itu. Sudah belajar sana. Tutup pintunya. Besoknya, Ical yang lagi bolos dimarahi tuh sama para preman yang ada di sana, dimana Ical ini kalau main gak pernah bayar. Tapi untung aja Ibra datang dan ngebelain adiknya, men. Karena si Ibra ini cukup terkenal, para preman itu pun ngelepasin Ical dan pergi dari tempat itu. Di situ ganti Ibra yang memarahi Ical karena udah bolos sekolah. Tapi Ical ngasih tahu abangnya kalau dia bolos karena bapaknya belum bayar biaya ujian sekolah. Makanya dia takut datang ke sekolah, soalnya gurunya sempat mendesak Ical buat ngebayar biaya itu. Otomatis Ibra pun ngasih tahu kalau emang Ical punya masalah seharusnya dia bilang. Dan Ibra juga berjanji kalau besok bakal ngasihin duit untuk membayar biaya ujian adiknya itu. Dan sebelum Ical pergi, Ibra juga berpesan kalau ada orang yang menghinanya, Ibra nyuruh Ical buat ngelawan, gak cuman diem doang. Pak Guru sengaja nyinir Ical depan kelas, Bang. Kalau perlu lawan. Sedangkan di rumah Pak Haji, Amar disuruh buat jadi sopir antar jemput anak-anak sekolah karena Pak Haji sangat risih ngeliat seorang pemuda yang segar bugar nganggur. Sampai di malam harinya, Ibra naruh duit yang udah dia janjikan ke Ical. Namun siapa sangka, besoknya Pak Musa mengembalikan duit pemberian Ibra dan nyuruh Ibra buat nyimpen aja duit itu. Di sini Pak Musa ngasih tahu Ibra kalau urusan biaya sekolah Ical adalah tanggung jawabnya. Dan Pak Musa juga bilang kalau duit itu sebaiknya Ibra gunakan buat ngelanjutin kuliahnya aja. Ngerasa diremehkan, Ibra pun ngeluarin unek-uneknya selama ini, men. Dimana mereka berempat selalu aja salah di mata bapaknya. Bahkan membantu bapaknya aja juga dianggap salah. Apa karena mimpi Bapak nggak pernah terwujud? Karena kita nggak mau ngebebanin Bapak. Cal. Ayo berangkat. Nah, pas udah nyampe kantor, Pak Musa ketemu sama rekannya yang bernama Kang Acel, men. Dimana Kang Acel ini nyaranin Pak Musa buat istirahat karena Komar udah ngerunding bosnya untuk memasukkan adiknya jadi satpam di situ juga. Iya, tapi kan bos yang sekarang udah beda. Si Komar juga mau masukin adiknya ke sini. Setelah kejadian itu, penyakit Pak Musa semakin parah, men. Namun, beliau masih aja menutupi dan merahasiakan penyakitnya itu dari anak-anaknya. Tapi, pas malam hari, Jamilah mempertanyakan ke Ibra kalau Pak Musa udah gak kerja lagi. Jamilah tahu kabar itu dari Kang Acel yang merupakan tetangganya. Di sini, Jamilah nyaranin Ibra untuk berusaha jadi lebih baik dan lebih dekat lagi sama bapaknya. Sampai kemudian, hal yang gak diinginkan pun terjadi, men. Di keesokan harinya, Ical melihat bapaknya udah tergeletak di lantai dan segera dibawa Ibra ke rumah sakit. Bapak. Di sini, dokter ngasih tahu kalau Pak Musa memiliki gangguan pada paru-parunya dan butuh penanganan lebih lanjut untuk hal ini. Namun sayang seribu sayang, karena kurangnya biaya, Ibra nggak bisa ngerawat ayahnya itu di rumah sakit, apalagi untuk membayar biaya kamar, obat-obatan, dan yang lainnya. Kalau Mbak laki-laki, udah saya gamparin dari tadi. Setibanya di rumah, Ical mulai mengungkapkan semua unek-uneknya, men. Dimana abang-abangnya itu nggak ada yang peduli sama sekali ke bapaknya. Bahkan pas bapaknya sakit pun mereka nggak ada yang tahu. Ngedengar itu, Ibra sebagai anak tertua tentu merasa bersalah karena dia nggak pernah mengerti sedikit pun tentang bapaknya. Abang nggak ada yang peduli sama Bapak? Ical tuh udah curiga lama kalau misalnya Bapak sakit. Ngomong semua nggak ada yang peduli. Hingga di malam harinya, dengan berat hati, Ibra memberanikan diri untuk meminjam sejumlah duit kepada bosnya agar bapaknya bisa dibawa ke rumah sakit.
Bukannya minjemin, si bos malah ngerendahin Ibra yang terlahir sebagai orang miskin dan pergi gitu aja. Lu bikin surat miskin, dapat fasilitas rumah sakit gratis. Enak kan jadi orang miskin. Akhirnya Ibra, Elzan, Amar, dan Jamilah rapat buat nyari duit, men. Di sini Elzan nyaranin mereka melakukan berbagai cara apapun untuk bisa mendapatkan duit yang mereka perlukan. Dan bener aja, mereka berempat langsung pergi menuju ke tempat kerja Ibra. Tapi sialnya, yang dideketin sama Jamilah malah bos Ibra, men. Ngeliat pacarnya ngedeketin orang yang salah, Ibra lalu nyuruh Elzan buat ngajak Jamilah cabut dari tempat itu. Pertama kali sih. Kak, ngapain di sini? Ayo pulang, udah dijemput di luar. Saya balik, Pak. Biar tunggu depan yuk. Ini siapa lagi nih? Namun sayangnya, bos Ibra yang tahu kalau dompetnya dicuri, nyuruh semua anak buahnya buat nangkep mereka berempat, dan kejar-kejaran pun tak terhindari. Habis kejadian itu, Jamilah ngeluarin dompet milik bos Ibra dan begitu juga dengan Elzan yang ngeluarin dompet entah dapat dari mana. Namun sayangnya, duit yang mereka berdua kumpulin itu masih belum cukup buat biaya rumah sakit. Alhasil, Jamilah nyaranin mereka untuk bertaruh menggunakan duit itu di sebuah pertandingan yang akan diikuti Jamilah besok, men. Masih kurang. Gimana kalau duitnya dipasang taruhan aja? Dan pertandingannya lumayan gede. Tapi sayangnya, ternyata pas Jamilah bertanding, dia ngelawan musuh yang membuatnya kewalahan dan membuat Jamilah berakhir dengan kekalahan. Karena kekalahan yang dialami oleh Jamilah, duit taruhan mereka pun lenyap seketika. Tentu aja Jamilah yang nyaranin ide itu minta maaf atas kekalahannya dan bikin mereka jadi lebih terbebani lagi. Hari demi hari, keadaan Pak Musa semakin parah, men. Menyadari hal itu, Ibra pun mendatangi bank tempat bapaknya bekerja. Di sana, Ibra minta tolong ke bos bapaknya buat ngasih bantuan karena bapaknya udah kerja di situ lebih dari 20 tahun. Tapi bosnya itu nggak bisa ngasih bantuan karena masih banyak hal-hal yang lebih penting dibandingkan membantu seorang satpam. Ngedenger itu, tentu aja Ibra kesel sama kelakuan bos bapaknya itu. Hingga akhirnya... Ngomong apa lu bangsat? Itu bapak gua. Keluar! Dari kamar lu! Keluar! Sementara di tempat Elzan bekerja, Pak Bos ngumpulin semua pegawainya karena dia dapat laporan kalau dompet salah satu pelanggan telah dicuri. Elzan yang gak pengen masalah itu makin rumit, akhirnya ngaku kalau dialah yang udah nyuri dompet itu. Hingga akhirnya Elzan pun dipecat saat itu juga. Dan klien kita merasa tidak aman lagi berada di tempat ini. Tapi kamu orang yang terakhir bersama dia. Kamu. Jawab, Elzan. Sedangkan di rumah, Pak Musa memarahi Ibra karena ngelakuin hal yang bikin beliau malu dengan cara mengemis dan berakhir membuat rusuh. Tapi di sini Ibra minta bapaknya itu untuk jujur ke anak-anaknya karena dia udah tahu kalau bapaknya itu udah nggak kerja lagi dan betapa parah penyakit yang tak pernah beliau ceritakan itu. Sampai di malam harinya, Ibra yang khawatir akan keadaan bapaknya punya ide yang membuat kedua adiknya kaget bukan kepalang, men. Dimana Ibra mengajak mereka berdua untuk ngerampok bank tempat bapaknya bekerja dulu. Tapi tentu saja Elzan menolak untuk ngelakuin hal itu karena takut akan terjadi sesuatu sama bapaknya, keluarganya, bahkan diri mereka sendiri. Namun Ibra mulai meyakinkan mereka berdua karena mereka udah gak punya banyak waktu lagi dan juga gak ada cara lain buat mendapatkan duit dengan cepat. Dan akhirnya Elzan pun setuju dan akan melakukan apa aja demi kesehatan bapaknya. Gua gak mau lihat bapak gua mati karena kita gak punya duit buat dia berobat. Ngerti lu? Mau dapat duit dari mana? Hah? Lu harus jadi laki-laki, San. Ayolah. Gak pakai lama, Amar langsung datang ke rumah Pak Haji untuk meminjam mobilnya dengan alasan membawa bapaknya ke rumah sakit. Dan Amar juga nyempetin pamit ke Asti. Dia berjanji gak akan ngerayu ataupun mengganggunya lagi. Sedangkan Ibra juga pamitan ke Jamilah dan berjanji kalau akan membahagiakannya suatu hari nanti. Di keesokan harinya, rencana mereka pun dimulai. Tapi pas di tengah jalan, mereka mendengar suara sesuatu di bagasi. Ternyata pas dicek sama Elzan, dia ngelihat si Ical yang lagi ngumpet di tempat itu.
Tentu aja Ibra nggak pengen Ical ikut-ikutan dan nyuruh dia buat turun. Tapi karena Elzan kasihan ke Ical dan udah nggak ada waktu lagi, mau nggak mau mereka berangkat menuju ke bank. Mendingan jalan aja. Ini kan tempat Bapak kerja. Nah, sebelum memulai misi mereka, Amar minta maaf ke Ical karena selalu bikin dia sebel dan nyuruh Ical buat nungguin mereka di mobil. Di sini, Elzan juga nyuruh Ical buat percaya sama abang-abangnya. Abis halal bihalal itu, mereka bertiga pun memulai aksinya. Semuanya duduk, cepetan. Kedatangan mereka membuat seisi bank jadi panik tiada tara. Karena pertama kali ngelakuin hal itu, dengan tergesa-gesa, Ibra nyuruh mbak-mbak teller memasukkan semua duit ke dalam tasnya. Sedangkan Amar nyuruh semua orang ngelempar HP mereka. Namun siapa sangka, Ibra yang saat itu ngelihat si bos langsung nyuruh buat ngambilin duit lebih banyak lagi. Apa itu nih? Semuanya. Sampai kemudian tiba-tiba ada emak-emak yang kena serangan jantung, men. Ngelihat itu, Elzan yang gak tega sama emak-emak itu pun berencana buat ngecek keadaannya. Sedangkan Amar yang tahu kalau itu cuma akal-akalan mereka doang, ngelarang Elzan buat ngedeket. Tapi Elzan gak ngegubris larangan Amar dan nyamperin emak-emak itu hingga kemudian. Ngedengar suara tembakan itu, Ibra pun nyuruh Pak Bos buat masukin duitnya itu lebih cepat lagi. Sedangkan di sisi lain, Amar yang mendengar suara tangisan bayi di tengah situasi berbahaya, segera mindahin kereta bayi itu dan naasnya. Elzan yang ngelihat adiknya tergeletak, langsung nyamperin satpam itu dan memberikan pelajaran. Namun gak disangka, Elzan yang akan nyelamatin mereka berdua juga kena imbasnya, men. Ibra yang ngeliat kedua adiknya tak berdaya, mengerahkan seluruh tenaganya untuk ngabisin satpam itu. Melihat kedua adiknya tak berdaya, Ibra merasa sangat bersalah karena udah membawa adik-adiknya dalam situasi yang sangat menegangkan itu. Tapi sungguh di luar dugaan, Elzan malah nyuruh Ibra buat kabur dari situ dan segera membawa bapak mereka ke rumah sakit. Ical yang baru datang pun menangis karena takut kehilangan abang-abangnya. Terlebih lagi, Elzan adalah salah satu abangnya yang paling menyayanginya. Meskipun Ibra gak tega ninggalin adik-adiknya, dengan berat hati, Ibra pun menyeret Ical untuk kabur bersama. Dengan segera, Ibra ngejemput bapaknya dan membawanya ke rumah sakit. Sementara Elzan dan Amar yang udah gak sadar dibawa ke kantor polisi. Nah, pas udah nyampe rumah sakit, dengan penuh kesakitan, Ibra ngeluarin semua duitnya ke hadapan mbak resepsionis. Dan Ibra juga nyuruh untuk ngasih bapaknya itu perawatan yang terbaik di rumah sakit itu. Saya mau kamar yang terbaik buat bapak saya. Dan gimana pun caranya dia harus sembuh. Melihat bapaknya udah dapat perawatan dengan baik, Ibra nyuruh Ical untuk ngejagain bapaknya karena Ibra masih ada urusan lain. Abis itu, Ibra datang menemui Jamilah untuk menempati janjinya. Meskipun janji untuk membahagiakan Jamilah di masa depan gak mungkin terwujud, Ibra minta tolong ke Jamilah untuk yang terakhir kalinya agar menjaga Pak Musa dan Ical dengan sebaik-baiknya. Jaga diri lu baik-baik. Mau titip bapak sama Ical. Gue sayang banget sama lu. 1 bulan pun berlalu dengan kenceng. Pak Musa sedang diwawancarai perihal kasus yang udah dilakukan oleh ketiga anaknya. Meskipun kelakuan anak-anak Pak Musa bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan, tapi beliau sangat menyesal atas semua yang telah terjadi. Pak Musa menyesal karena gak pernah nunjukin betapa berarti anak-anaknya itu. Hingga kemudian, saya menyesal atas perbuatan anak-anak saya yang kasih sayang saya pada mereka. Tamar.
menusuk sanubari Nema, men? Oke, seperti biasa para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.